Selamat malam, salam sejahtera, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Nana Puspito dan juga Rektor dari Universitas De La Salle Manado, Prof. Johannes Ohoy Timur, panitia dan peserta webinar pendidikan anti korupsi. Pertama-tama terima kasih sudah diundang dan juga mohon maaf tidak dapat hadir langsung di dalam Zoom karena ada agenda lain pada saat bersamaan sehingga harus mengirimkan sumpah pikiran saya dalam forum ini melalui bentuk rekaman video. Dan fokus dari pembicaraan kita pada malam hari ini saya kira bukan lagi mengenai korupsi itu sendiri karena sudah banyak sekali materi dan bahan yang ada di luar sana, tetapi mengenai langkah-langkah strategis yang perlu kita ambil untuk membangun gerakan anti korupsi khususnya di kalangan perguruan tinggi. Dan gerakan seperti ini, seperti yang kita tahu, bisa dilakukan di beberapa level, dan Prof. Nana Puspito beserta tim pernah menyusun sebuah buku pendidikan anti korupsi yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek. Saya kira ini bisa menjadi bahan yang sangat baik untuk melihat bagaimana misalnya secara formal ya membangun pendidikan anti korupsi dengan membuka mata kuliah mengenai korupsi dan juga langkah anti korupsi sesuai dengan bidang studi masing-masing. Misalnya kalau di Fakultas Hukum bisa berbicara mengenai segi hukum ya dari korupsi, ya bagaimana undang-undang pidana mempidana tindakan korupsi, lantas juga bisa melihat hal-hal lain yang terkait dengan pencegahan ya terjadinya korupsi secara hukum. Di sosial politik tentu itu juga banyak sekali bisa memberikan kita insight ya jika ada fokus pada politik pengelolaan keuangan yang seringkali seperti yang kita tahu berakibat ya munculnya korupsi. Dan juga bisa di dalam bidang ilmu budaya dan lain-lainnya. Jadi untuk hal yang sifatnya formal melalui pendidikan dengan bentuk ya kuliah-kuliah yang fokus pada isu korupsi ini itu jelas bisa dilakukan, dan saya kira di beberapa kampus di Indonesia ini sudah ada mata kuliah mengenai sosiologi korupsi. Saya sendiri latar belakang pendidikan adalah sejarah gitu, dan kami juga beberapa kali membuat seminar yang khusus menyangkut ya aspek historis ya dari korupsi ini sejak masa VOC di masa lalu. Dan tentu di samping membuka mata kuliah tersendiri ada kerja penelitian ya tentang korupsi di berbagai lingkungan ya, apakah di lingkungan perguruan tinggi itu sendiri, lingkungan sosial dan lainnya. Dan ini tidak hanya ya terkait dengan penyalahgunaan uang sebetulnya, tetapi juga banyak perilaku yang membuat korupsi kemudian dimaklumi ya. Jadi kita mesti ingat sekali bahwa korupsi ini bukan hanya soal penyelewengan yang dilakukan, tetapi juga kemudian bagaimana sistem dan masyarakat dan kebudayaan dari masyarakat tersebut yang memaklumi seandainya terjadi tindak korupsi. Dan ini mungkin adalah segi yang paling berat ya yang harus dihadapi. Kalau hukum kita sudah punya patokan-patokan yang jelas, apa yang termasuk korupsi, apa yang bukan, ada mekanisme untuk menangani itu, ada polisi, kejaksaan, KPK, kemudian juga ada sistem peradilannya gitu. Jadi sebetulnya dari segi mekanisme untuk menangani kasus-kasus korupsi itu secara hukum kita sudah lengkap. Tapi sering kita lihat, dan ini yang menimbulkan rasa miris ya, kalau seandainya terjadi kasus korupsi, orang yang ditahan kemudian sama sekali tidak memperlihatkan penyesalan gitu ya, dan bahkan berfoto-foto dan apa namanya ya pokoknya tidak memperlihatkan bahwa ada penyesalan terhadap apa yang dilakukan. Dan ini biasanya juga muncul karena ada semacam permakluman atau apa namanya sikap memaklumi ya dari sebagian masyarakat gitu. Dan ini di level yang lebih sulit untuk ditangani. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang segi-segi hukum, terus juga membuat mekanisme, kita sudah punya pengalaman cukup banyak ya. Tetapi untuk mengikis kebudayaan yang memaklumi terjadinya penyelewengan seperti ini memerlukan kerja ekstra keras gitu ya, dan itu saya kira salah satu agenda yang penting di dalam gerakan anti korupsi di perguruan tinggi.
Nah, tentu penelitian tadi mengenai berbagai macam aspek, khususnya mengenai kebudayaan ini, senantiasa bisa diseminarkan, diolah menjadi bahan kampanye, khususnya oleh mahasiswa, sehingga pelan-pelan sikap memaklumi penyelewengan itu bisa kita kurangi, bisa kita kikis, dan orang memang kemudian merasa salah ya kalau ikut katakanlah memaklumi tindakan penyelewengan. Dan masih banyak sekali saya kira yang mungkin dilakukan di level formal gitu ya. Hal lain yang terpikir adalah kerja kreatif untuk menggunakan teknologi digital ya, untuk mengurangi kesempatan dilakukannya korupsi. Dan itu misalnya sebagai contoh ya, kita bisa membuat sistem pembayaran online untuk berbagai macam layanan ya, sehingga penyelewengan yang kecil-kecil ini tidak terjadi. Saya kasih contoh gitu ya, kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan juga melakukan itu ya. Kita setiap tahun memberikan layanan dalam bentuk bantuan ya kepada kegiatan-kegiatan komunitas kebudayaan di seluruh Indonesia, dan jumlahnya cukup banyak. Di masa lalu, ketika saya baru menjabat, itu selalu dihadapkan pada tumpukan proposal yang luar biasa banyak jumlahnya gitu ya, bisa sampai ratusan gitu. Dan hampir semuanya itu dikirim tentu kepada pejabat yang berwenang, yaitu Direktur Jenderal Kebudayaan. Dan awalnya itu menjadi tugas yang luar biasa berat ya, harus mempelajari semua proposal. Dan segera saja saya sudah tahu bahwa kita tidak mungkin memberikan penilaian yang adil ketika menghadapi tumpukan proposal sebanyak itu. Dan persis di situ ya, kemudian akan muncul kesempatan gitu ya, kalau kita menyerahkan kewenangan ini kepada pihak lain untuk membuat penilaian gitu yang sifatnya tidak transparan atau tidak akuntabel. Nah, karena itu kemudian kami membuat inisiatif ya, terobosan bahwa seluruh usulan kegiatan yang ajukan kepada kementerian itu dilakukan secara online. Jadi kita menggunakan sistem online ini, dan sifatnya tentu transparan ya, ada tanggal, ada yang dituju, dan kemudian membentuk sebuah panitia ya yang melakukan seleksi, memberikan penilaian yang sifatnya adil gitu ya. Jadi pejabat tidak lagi terlibat secara langsung untuk memberikan penilaian gitu. Karena kesempatan itu misalnya pada seorang direktur jenderal sangat besar gitu. Saya bisa aja gitu menentukan ini dapat, ini enggak. Dan seringkali ini bisa diiringi dengan apa yang biasa disebut kickback gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita menyetujui proposal tertentu, saya akan mendapat bagian dari bantuan yang diberikan gitu. Dan tentu ini ya jelas merupakan tindakan korupsi ya, dan untuk mencegah itu tadi makanya dibuat sistem pendaftaran dan juga pengelolaan seluruh proposal ini secara online. Ini sebagai contoh saja bagaimana kita bisa menghadapi korupsi ya di berbagai tingkat itu dengan membuat satu sistem atau satu mekanisme khususnya menggunakan teknologi ya, dan itu saya kira sangat mungkin ya dikembangkan oleh mahasiswa, oleh perguruan tinggi untuk berbagai macam layanan yang ada di dalam lingkungan itu. Dan ya, ini terkait dengan sistem. Nah, hal lain yang ingin saya bicarakan ini terkait dengan nilai gitu ya, bahwa pencegahan korupsi yang paling efektif adalah tentu dengan mengembangkan kembali, memperkuat kembali nilai-nilai seperti kejujuran, kepedulian, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Dan kita bisa lihat ya, negara-negara yang tingkat korupsinya sangat rendah seperti Selandia Baru, Swedia, Finlandia, hampir semuanya punya fokus pada pendidikan karakter yang sangat kuat gitu ya. Jadi itu korelasinya jelas gitu ya. Mereka memiliki warga yang memang sejak awal pendidikan karakternya dibuat begitu kuat ya, sehingga kemudian lahir satu kultur atau kebudayaan baru di dalam masyarakat yang memang melihat tindakan curang, penyelewengan, korupsi dan seterusnya sebagai sesuatu yang sangat negatif ya, tidak dimaklumi sama sekali gitu. Dan itu saya kira pelan-pelan ya tentu harus kita mulai ikut bangun
sedini mungkin ya. Jadi kalau mulai dari PAUD, SD, pendidikan dasar, menengah, fokus kepada penguatan pendidikan karakter ini juga memang merupakan satu prioritas ya di Kemdikbudristek saat ini. Tetapi saya kira kalau di perguruan tinggi pendekatannya agak berbeda ya. Jadi kita di sini sudah berhadapan dengan mahasiswa yang sangat kritis, punya kemampuan untuk meneliti, punya kemampuan memahami yang lebih advanced begitu ya. Dan saya kira salah satu tema yang sangat penting dikembangkan untuk mengembalikan nilai-nilai ini adalah kepedulian misalnya ya. Kepedulian ini penting untuk kita berempati ya, dan melihat bahwa korupsi ini bukan hanya salah secara hukum, tapi punya akibat yang sangat buruk gitu. Dan misalnya Indonesia Corruption Watch, itu NGO yang bergerak di bidang anti korupsi ini, mencatat kerugian yang diderita Indonesia akibat kasus-kasus korupsi ini selama tahun 2021 misalnya itu sampai 63 triliun. Jadi kita bisa bayangkan ya betapa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya gitu ya. Seandainya uang korupsi ini bisa kita selamatkan gitu ya. Jadi sebetulnya melihat angka korupsinya masih cukup besar ini, tidak ada alasan bagi kita untuk punya katakanlah fasilitas sosial, fasilitas publik yang jelek gitu ya. Jadi sebetulnya sangat mungkin seandainya korupsi tidak terjadi. Jadi ini tentu memberikan harapannya memberikan insentif ya kepada semua yang terlibat dalam gerakan anti korupsi ini untuk berbuat sesuatu ya. Jadi bukan karena semata-mata karena menilai ini sebuah kesalahan gitu ya, tetapi memang karena juga melihat bahwa kerugian yang diderita ini luar biasa besarnya, dan itu insentif ya untuk orang terlibat di dalam gerakan anti korupsi. Dan lain dari itu saya kira perlu juga kita mulai lihat hal-hal yang sifatnya lebih kecil gitu di tingkat yang lebih mikro ya, misalnya soal disiplin gitu. Apakah kita bisa fokus pada pencegahan terjadinya pelanggaran di tingkat yang sangat mikro ya, untuk aturan-aturan yang tidak langsung berdampak pada keuangan dan seterusnya, tetapi akan menimbulkan satu disiplin kolektif ya untuk menghargai, mematuhi peraturan gitu. Dan itu saya kira hal yang sangat penting, karena sifat yang tadi memaklumi tindakan korupsi ini akarnya di sini gitu ya. Akarnya adalah pada ketidaktaatan terhadap aturan dan permakluman bahwa kalau ada orang yang tidak taat terhadap aturan tersebut gitu. Jadi ini saya juga kira satu dimensi yang penting untuk dipertimbangkan. Nah, itu saya kira beberapa pokok pikiran gitu ya untuk yang mungkin bisa digunakan di dalam forum ini sebagai bahan diskusi lebih lanjut. Dan terakhir sekali, saya kira karena ini dilakukan oleh gerakan anti korupsi gitu ya, ada baiknya juga memang sudah mulai memikirkan gitu ya pengorganisasian dari mahasiswa di sekitar isu anti korupsi tersebut gitu. Dan itu apakah bisa dilakukan oleh organisasi mahasiswa yang existing sekarang ini, atau dibentuk satu organisasi khusus untuk keperluan itu, ya tentu ini kembali kepada mahasiswa dan mungkin bisa menjadi salah satu bahan diskusi dalam webinar kita kali ini. Itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi atas undangannya. Selamat berdiskusi, dan mudah-mudahan ya ada ide-ide cemerlang untuk mewujudkan ya gerakan anti korupsi di perguruan tinggi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.